Lupakan Star Wars deh, para astronom telah menemukan sistem bintang eksotis yang akan membuatmu malu. Tahukah kamu kalau tata surya kita adalah sistem bintang yang agak kesepian di galaksi? Sebagian besar bintang memiliki pasangan, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Sebagai contoh, sistem bintang biner sangat umum ditemukan yang terdiri dari dua bintang yang mengitari sebuah pusat massa yang sama. Biasanya kamu tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Bagi pengamat di bumi, kedua bintang itu kemungkinan besar akan terbentuk bersama dan tampak menjadi satu. Sebagai contoh, Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B bersama-sama membentuk sistem bintang biner. Keduanya merupakan bintang paling terang di rasi bintangnya dan bintang ketiga paling terang di langit malam secara umum, hanya kalah terang dari Sirius dan Canopus. Namun jika kamu melihatnya, mereka akan tampak seperti bintang tunggal. Meskipun tidak selalu seperti itu, ada juga yang disebut bintang ganda. Bintang-bintang ini berada sangat dekat sehingga tampak seperti sistem bintang biner dan bisa jadi keduanya adalah bintang biner atau bukan. Kamu bahkan bisa melakukan sedikit tes mata di rasi bintang biduk. Cobalah mencari Mizar dan Alcor. Keduanya agak sulit dikenali, tapi ada di sana tepat di lengan bintang biduk. Nah, jika kamu bisa melihat keduanya, bukan hanya satu, tapi dua, berarti kamu memiliki penglihatan yang baik. Dan hey, mengapa harus puas dengan hanya dua bintang ketika kamu bisa memiliki lebih banyak? Sistem 3 bintang juga cukup umum dengan 3 bintang yang mengitari satu sama lain dalam tarian kosmik yang rumit. Sistem ini bisa penuh dengan kejutan karena orbitnya sangat sulit diprediksi. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penemuan yang baru saja terjadi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah tim peneliti menemukan sistem tata surya bintang 5 yang sebenarnya. Tata surya ini terletak 250 tahun cahaya jauhnya di rasi bintang Ursa Major dan ditemukan oleh proyek Super WASP. Semua bintang di sana terbentuk dari piringan debu dan gas yang sama, dan sekarang mereka terhubung dalam satu tarian gravitasi yang kompleks. Ini bukan berarti bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Mereka tidak melakukan semacam tarian dansa. Bahkan jarak mereka lebih jauh dari jarak orbit Pluto mengelilingi matahari. Biasanya sistem yang besar terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil. Misalnya dalam kasus ini, ada 2 bintang yang berada sangat jauh, 2 bintang yang berada sangat dekat sehingga salah satu bintang mencuri hidrogen dari bintang lainnya. Dasar nakal! Dan 1 bintang yang sendirian. Tapi mereka semua mengorbit di sekitar pusat gravitasi yang sama. Dengan semua interaksi ini, sungguh mengherankan mereka tidak bertabrakan dan menciptakan satu kekacauan besar dan terang di langit. Tapi tidak mengherankan kalau setiap sistem seperti itu lebih kompleks dan lebih langka daripada sistem sebelumnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan, lingkungan unik seperti apa yang mungkin ada di sistem seperti itu? Seperti apa kehidupan kita jika kita tinggal di sana? Yuk kita lihat. Bayangkan ini, kamu sedang berada di sebuah planet yang mengorbit salah satu bintang dalam sistem keplanetan. Hari sedang cerah dan kamu siap untuk pergi ke pantai. Saat kamu melangkah keluar dari rumah antariksamu, kamu melihat ke langit dan melihat bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi 5 matahari yang bersinar terang seperti berlian. 2 di antaranya sangat berdekatan, seolah-olah mereka adalah satu. Kemudian kamu melihat pasangan lainnya agak berjauhan, masing-masing dengan cahayanya sendiri. Akhirnya, bintang penyendiri di sudut hanya melakukan kegiatannya sendiri. Sungguh luar biasa. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, seperti apa siklus siang malam dan pergantian musim di planet seperti itu? Nah, di sini mungkin akan sedikit rumit nih. Tergantung pada orbit bintang-bintangnya, planet ini bisa mengalami siang dan malam yang tidak menentu. Bahkan bisa juga konstan atau berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Semua tergantung pada lokasi planet. Seandainya kita tinggal di sistem bintang biner, segalanya akan lebih mudah. Akan ada 2 periode yang berbeda antara siang dan malam karena planet mengitari 2 bintang. Tapi dengan 5 bintang, kecemerlangan dan posisinya akan terus berubah sehingga siklus siang dan malam bisa menjadi sangat kacau. Hei, aku butuh tidur.
Di sisi lain, hal ini akan menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Kita bisa melihat beberapa matahari terbit dan terbenam yang berbeda dengan kecerahan dan warna yang berbeda pula. Setiap hari lagi, pergantian musim tidak menjadi lebih mudah. Kalian tahu bahwa di bumi kita memiliki 4 musim yang disebabkan oleh kemiringan sumbu planet kita terhadap matahari. Nah, di sistem bintang 5, lokasi bintang-bintang bisa membuat planet kita menjadi gila. Ini seperti memiliki banyak koki di dapur, semuanya mencoba memasak hidangan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Sebagai contoh, jika kita lebih dekat dengan bintang A, kita akan mengalami lebih banyak kondisi seperti musim panas. Jika kita lebih dekat dengan bintang B, maka akan terasa lebih dingin seperti musim dingin. Dan jika kita berada di suatu tempat di tengah-tengah, kita akan merasakan musim panas dan musim dingin pada saat yang bersamaan. Seperti mencoba menjagel beberapa bola sekaligus. Ini adalah penjelasan yang sangat disederhanakan. Ada juga hal-hal seperti jalur orbit planet, kemiringan sumbunya, tarikan gravitasi, dan sebagainya. Singkatnya, ramalan cuaca sekarang akan menjadi 10 kali lebih tidak dapat diandalkan. Aku nggak suka sih menjadi pembawa acara cuaca di TV. Itu adalah skenario yang nggak menguntungkan. Dan jika itu belum cukup, bagaimana dengan radiasi yang menggelora? Angin matahari yang jahat dan panas dari berbagai bintang bisa membuat kondisi di planet kita menjadi sangat keras, membuatnya tidak bisa dihuni. Sebagai contoh, jika kamu kurang beruntung karena tinggal terlalu dekat dengan pasangan bintang biner, kamu akan merasa seperti terjebak di dalam microwave. Tapi kan setidaknya kamu nggak perlu pergi ke salon tanning kulit. Dan jika kamu terlalu jauh dari bintang-bintang, rasanya seperti tinggal di negeri ajaib musim dingin yang abadi. Jika kamu berada di suatu tempat di tengah-tengah, bayangkan tinggal di tempat di mana kamu bisa terkena sengatan matahari serta radang dingin pada hari yang sama. Ini baru permulaan. Kamu tahu, dengan 5 bintang yang bergabung, ada banyak sekali gravitasi yang harus dihadapi. Rasanya seperti berada dalam pelukan kelompok dengan beberapa teman yang sangat kuat dan manja. Gaya gravitasi dari bintang-bintang bisa menarik dan menarik planet ini, menciptakan gelombang pasang yang begitu kuat sehingga bisa menghanyutkan seluruh kota. Jangan mulai dengan gempa bumi deh. Dengan semua gravitasi itu aja, tanah di bawah kaki kita akan terasa seperti terus berguncang, berderak, dan berguling. Sisi terangnya, setidaknya kita selalu punya alasan untuk terlambat ke kantor. Maaf bos, saya terjebak dalam gelombang gravitasi dan berakhir di sisi lain planet ini. Bos nggak percaya kan? Seperti yang kamu lihat, kita harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan sistem seperti itu. Semua ini tentu saja akan menciptakan beberapa tantangan bagi pertanian. Dengan banyaknya bintang di langit, tanaman harus beradaptasi dengan menerima cahaya dari berbagai sudut dan intensitas sepanjang hari. Para petani mungkin perlu menciptakan sesuatu untuk melindungi tanaman dari panas dan radiasi yang berlebihan. Di sisi lain, memiliki banyak sumber energi dari bintang-bintang adalah hal yang mengagumkan. Bayangkan ladang panel surya yang menyerap sinar dari kelima bintang, tapi mungkin kita akan beruntung dan berakhir di sebuah planet di mana gravitasi dan perubahan suhu tidak terlalu mengganggu kita. Kalau begitu, tinggal di lingkungan yang unik dan inspiratif seperti itu nggak terlalu buruk. Hal ini akan berdampak besar pada budaya, seni, teknologi, dan sebagainya. Dengan pemandangan kosmos yang unik seperti itu, manusia akan memiliki kanvas baru untuk berkarya. Bayangkan saja, ini bukan sebuah sistem yang paling rumit yang pernah kita temukan. Sebagai contoh, pernahkah kamu mendengar tentang AR Cassiopeia? Sistem ini merupakan sistem bintang septuple, artinya sistem ini memiliki 7 bintang yang mengorbit satu sama lain. Kamu mungkin berpikir, wow, itu pasti benar-benar kacau. Dan kamu nggak salah, bayangkan mencoba menavigasi pesawat ruang angkasa melalui semua medan gravitasi itu. Ini seperti memainkan permainan pinball kosmik. Tapi semua ini menjadi pengingat akan keanekaragaman alam semesta yang luar biasa. Para ilmuwan terus meneliti dan mempelajari lebih lanjut tentang sistem-sistem yang langka dan menarik ini. Siapa yang tahu, sistem bintang lain yang membingungkan di luar sana ada yang menunggu untuk ditemukan? Sistem yang terdiri dari 10 atau 15 bintang mungkin? Itu hampir sama banyaknya dengan jumlah bintang yang ada di Hollywood. Ngerti nggak? Bintang Hollywood. Oke, aku setuju, itu lelucon yang payah.